inti dari video kita kali ini yang membahas tentang CV atau kurikulum vitae. Jadi, apa sih CV itu? Jadi, secara singkatnya itu, CV merupakan data diri kita yang berisi tentang pengalaman-pengalaman kita dan keahlian-keahlian yang kita punya selama ini. Terus siapa aja sih yang butuh CV ini? Nah, CV ini biasanya sebagai salah satu syarat ketika kita mengikuti proses rekrutmen. Misalnya kalau teman-teman mahasiswa mau masuk organisasi, biasanya salah satu syaratnya itu melampirkan CV. Nah, buat teman-teman yang fresh graduate atau yang sedang mencari pekerjaan, salah satu syaratnya yaitu melampirkan CV. Terus buat CV itu kayak gimana sih? Oke, kita akan bahas di part selanjutnya. Oke, langsung aja kita sekarang masuk ke bagian step by step cara membuat CV. Nah, biar gampang kita pakai CV yang udah ada aja ya. Nah, ini merupakan CV saya yang saya gunakan ketika melamar pekerjaan atau melamar magang. Nah, di CV saya ini saya sudah mencantumkan beberapa elemen yang harus teman-teman cantumkan juga di CV teman-teman, karena ini merupakan bagian yang menurutku sangat penting ya. Jadi ini bisa jadi nilai plus atau poin plus ketika nanti dilihat sama HR atau si recruiter. Nah, jika dilihat secara umum di CV ini, desain dari CV ini harus terlihat sangat profesional, dimana jangan terlalu bikin desain yang banyak elemen, jangan bikin desain yang terlalu rumit. Pokoknya bikin desain yang elegan, yang mudah dilihat dan eye-catching atau lebih mudah untuk dibaca gitu ya. Terutama pemilihan font atau pemilihan huruf, tata letak itu juga akan mempengaruhi desain dari CV teman-teman. Itu juga harus diperhatikan agar CV teman-teman itu dilirik sama HRD atau tim recruiter. Oke, kita akan bahas bagian terpenting pertama yang harus ada di CV, yaitu ada identitas diri. Nah, di identitas diri ini, teman-teman jangan bikin identitas diri seperti yang ada di biodata. Kalau di biodata itu kan ada nama lengkap, nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, alamat rumah, sampai golongan darah itu kan ada ya. Tapi di CV teman-teman ini nggak usah banyak-banyak, tapi berisi tentang informasi yang bisa ditangkap oleh HR. Misalnya nih, berisi tentang nama lengkap kita dan status kita sekarang itu apa. Misalnya kalau saya tuh kan masih mahasiswa, jadi saya mencantumkan nama lengkap saya dan status saya sebagai mahasiswa. Buat teman-teman yang masih fresh graduate, itu kalian bisa juga cantumin status kalian sebagai fresh graduate, jurusan apa, dan dikasih juga IPK kalian itu berapa. Nah, lalu dikasih juga kontak person yang bisa dihubungi sama HR. Nanti si HR ini ketika akan kontak kalian mau lewat apa ya? Misalnya yang pertama ada nomor telepon, yang kedua itu akun email kalian, dan yang ketiga itu sosial media yang kalian punya. Misalnya kalau saya mencantumkan akun LinkedIn saya. Nah, kenapa saya mencantumkan akun LinkedIn saya? Karena saya merasa akun LinkedIn saya ini lebih profesional daripada akun-akun sosial media yang saya punya, misalkan Instagram atau Twitter atau Facebook. Nah, di LinkedIn ini saya juga mencantumkan banyak pengalaman yang saya punya dan lebih lengkap daripada yang saya cantumkan di CV ini. Buat teman-teman yang masih belum ngerti apa itu LinkedIn, kalian harus cari tahu tentang LinkedIn ini karena itu akan bermanfaat banget buat kalian yang lagi cari kerja atau kalian mau belajar tentang cari kerja. Ini sangat bermanfaat banget. Cari aja kalau di Google, ketik aja LinkedIn, LINKEDIN. Nah, di situ isinya platform
tentang pekerjaan-pekerjaan. Kalian juga bisa cari kerja di situ. Kalian bisa di-hire juga langsung sama HRD lewat LinkedIn ini juga. Nah, bagian selanjutnya yang harus ada di CV teman-teman yaitu resume singkat yang berisi tentang ringkasan diri kalian. Nah, di sini kalian bisa menceritakan diri kalian itu tuh seperti apa. Kalian punya skill apa aja, kalian punya pengalaman apa aja, tapi harus ditulis secara singkat. Nah, di bagian resume ini biasanya bakal dibaca pertama kali sama HR. Jadi kalian harus pinter-pinter cari kata-kata yang bagus. Bikinlah resume semenarik mungkin agar si HR ini mau untuk baca CV kalian dan kepo untuk membaca lebih lanjut gitu. Nah, kalian juga harus mencantumkan riwayat pendidikan kalian. Tapi jangan dibuat riwayat pendidikan yang secara panjang. Jangan buat riwayat pendidikan sejak TK. Tapi buatlah riwayat pendidikan di 2 pendidikan terakhir atau cukup 1 pendidikan terakhir aja. Tapi di CV saya kali ini saya mencantumkan 2 pendidikan terakhir saya, yaitu SMA dan kuliah. Selanjutnya, bagian terpenting yang harus ada di CV kalian yaitu experience atau pengalaman. Nah, di bagian ini kalian harus mencantumkan 3 hal, yaitu pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan pengalaman event. Nah, buat teman-teman nih yang dulu waktu kuliah jadi kupu-kupu aja atau kuliah pulang yang gak ikut organisasi, kalian bisa kok mencantumkan pengalaman ini cuma pengalaman event aja atau pengalaman kerja. Tapi pengalaman kalau bisa sih ada tiga-tiganya ya, pengalaman organisasi, pengalaman event, dan pengalaman kerja. Nah, buat adik-adik nih yang masih jadi maba atau masih jadi mahasiswa, ketika kalian masih punya kesempatan untuk gabung ke organisasi atau ikut event atau cari kerja sampingan atau part time gitu ya, coba aja ikut bergabung sama mereka ini, karena ya pengalaman itu harganya mahal gitu loh. Kalau kalian nggak punya pengalaman, ya kalian bakal belajar dari mana gitu ya. Itulah mengapa pengalaman ini sangat dibutuhkan ketika kita melamar pekerjaan. Bagian terpenting selanjutnya yang harus ada di CV yaitu keahlian atau skill. Di keahlian ini kalian bisa mencantumkan keahlian apa aja yang kalian punya. Dan biasanya keahlian ini yang dimasukin itu kayak soft skill gitu ya. Jadi bukan yang hard skill tapi yang soft skill, kayak misalnya kemampuan mengolah administrasi, terus editing foto, desain, public speaking, teamwork yang bagus, terus atau keahlian apa deh yang kalian punya, cantumin aja di CV kalian. Tapi keahliannya ini harus yang positif ya. Nah, bagian selanjutnya yang harus ada di CV yaitu penghargaan atau pencapaian. Nah, di bagian ini kalian bisa tulis penghargaan apa aja yang udah kalian dapat. Misalnya, kalau saya mencantumkan penghargaan saya itu sebagai peserta GPMF dengan judul Self Efficacy pada Mahasiswa Gap Year. Nah, teman-teman bisa mencantumkan penghargaan teman-teman selama ini, tapi jangan ditulis yang lebih dari 3 tahun. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman tuh kan fresh graduate, kalian bisa mencantumkan penghargaan apa aja ketika kalian kuliah. Kalau kalian masih jadi mahasiswa nih, mau gabung organisasi, kalian bisa mencantumkan penghargaan yang kalian capai selama di SMA, misalnya menang lomba akhir atau apa kayak gitu. Yang penting berisi tentang penghargaan yang bisa membuat diri kalian itu punya nilai plus kayak gitu. Nah, di bagian ini bagian yang opsional, jadi kalian boleh cantumin, boleh enggak. Tapi lebih baik dicantumin sih, karena ketika HR nanti baca CV kalian juga bisa lihat kalian itu orangnya yang mana kayak gitu.
Oke, segitu dulu pembahasan tentang CV kita kali ini. Oh ya, aku punya satu tips nih ketika kalian mau buat CV, lebih baik kalian membuat CV yang sesuai dengan syarat-syarat yang dicantumkan oleh perusahaan. Misalnya ketika perusahaan itu memberikan syarat tinggi minimal, itu kalian juga harus memasukkan tinggi minimal kalian itu di data diri. Terus misalnya perusahaan itu membuka lowongan tentang HR, nah kalian juga mencantumkan pengalaman pekerjaan